Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Jus Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Wayang adalah salah satu seni budaya Indonesia yang mencakup berbagai aspek seni seperti peran, kemudian juga musik dan juga sastra. Wayang terus berkembang dan juga berfungsi sebagai media dakwah, pendidikan, dan juga hiburan, serta memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan juga identitas dari bangsa Indonesia. Untuk episode kali ini, pemirsa, kita akan membahas tema perihal Hari Wayang Nasional, mengenal lebih dekat kesenian wayang kulit. Sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita semuanya narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa, yaitu ada Dalang Wiwit Sri Kuncoro. Assalamualaikum, apa kabar Pak Dalang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas, sehat, waras. Alhamdulillah, Masya Allah ya, kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka gitu ya. Pak Dalang hari ini luar biasa sekali ya. Tapi sebelum kita ataupun Aziz memberikan pertanyaan ataupun kita sharing session ya bahasanya ya hari ini untuk ngobrol secara lebih dekat, lebih santai. Kalau umpamanya berbicara tentang wardrobe gitu ya ataupun kostum yang digunakan, apakah ada spesifik sebagai dalang kemudian dan lain sebagainya gitu, Pak Wiwit? Saya panggilnya Pak Dalang atau Pak Wiwit? Apa siapa ini enaknya? Monggo Pak Dalang boleh, Pak Wiwit boleh, Mas Dalang Mas boleh. Dalang. Yang penting jangan Dedek Dalang ya. Iya. Oh enggak, Mas Wiwit bisa dijelaskan? Kalau perihal kostum, sebenarnya kalau wayang di Jawa Tengah itu kan ada dua kostum yang mendominasi Mas. Jadi kostum tergantung dari gagrak aliran kita dalang. Aliran dalang di Jawa ini ada dua, ada aliran gaya Surakarta, ada gaya Yogyakarta. Kebetulan yang saya kenakan ini adalah yang gaya Surakarta. Kalau yang gaya Yogyakarta itu nanti belangkonnya juga belangkon gaya Jogja. Beskapnya ini bukan beskap seperti ini, tapi beskap gaya Jogja sampai atribut yang lain. Terus termasuk bentuk pusakanya juga spesifik. Jadi kalau atribut yang saya pakai kebetulan menyesuaikan dengan gaya saya mendalang adalah gaya Solonan, gaya Surakarta. Jadi ya seperti inilah kostumnya. Oke ya, jadi dari perihal wardrobe ataupun kostum pun memang ada perbedaan gitu ya Pak Wiwit ya. Betul. Mas Dalang ya. Jadi apalagi kita kalau umpamanya nanti berbicara secara dalam tentang dalang itu tersendiri, ini sangat penting knowledge gitu ya pemirsa ya, pengetahuan untuk kita semuanya. Oke, kita ke pertanyaan pertama Mas Dalang. Mungkin bisa ceritakan sedikit gitu ya perjalanan dari Mas Dalang, apa sih yang memotivasi tentunya Mas Dalang ini menjadikan dalang sebagai profesi gitu. Jadi motivasi kenapa saya menjadi dalang yang pertama dari faktor keturunan Mas. Jadi bapak saya adalah seorang dalang, ibu saya seorang sinden, simbah saya dalang, buyut saya dalang, nenek moyang saya seorang dalang dan seniman semua. Jadi mungkin darah seni itu sudah mengalir di dalam tubuh saya. Jadi kalau melihat wayang itu saya seneng, saya melihat gamelan itu saya suka, melihat kesenian itu saya merasa memiliki. Jadi dari lahir kecil sejak saya sudah mulai bisa menggerakkan akal, saya melihat wayang itu sesuatu yang menarik. Jadi sesuatu yang bagi saya adalah memiliki kearifan yang luar biasa, memiliki nilai luhur yang luar biasa. Dan dari faktor keturunan itulah saya asah, saya perdalam, saya pelajari dari kecil hingga saya bisa menjadi dalang, saya dewasa. Kemudian kebetulan bapak juga support dengan kesukaan saya dalang ini dari sejak kecil. Bapaklah yang juga selalu ngelatih saya, ngajari saya. Waktu sebelum saya sekolah SD, saya sudah lincah bermain wayang hingga saya kelas 3 SD itu saya sudah bisa dalang. Saya sudah bisa tampil. Terus waktu itu kalau tidak salah peringatan 17 Agustus itu saya sudah tampil separuh wengi kan. Kalau dalang wayang kulit itu kan 1 malam. Tapi karena saya masih kelas 3 SD itu saya sudah tampil separuh wengi. Jadi sampai jam 12. Terus setelah itu sama bapak saya disupport. Kalau bapak dalang, bapak pentas itu saya selalu diajak pentas untuk mucui namanya. Mucui itu ketika bapak sebelum tampilan dalang utama saya ditampilkan lebih dulu. Entah
sekitar setengah jam atau 1 jam dengan gerak-gerak wayang yang mungkin saya menguasai. Jadi begitu, Mas. Oke ya, perjalanannya panjang. Ini berarti kental sekali ya untuk darah senimannya ya, Mas Dalang ya. Betul. Tapi kalau mamanya timbul pertanyaan nih Mas Dalang, kalau mamanya dari background ataupun latar belakang seorang dalang, ayahnya, buyutnya, kakaknya ya, kemudian menjadi dalang itu hal yang biasa. Tapi ada nggak sih atau bisa apa tidak? Ada atau bisa gitu ya, seorang orang yang biasa tapi dia cinta pengen menjadi dalang, itu agak sulit atau seperti apa gitu? Mungkin bisa di-sharing gitu Mas Dalang. Sebenarnya semuanya bisa, Mas. Asal ada niat, ada krekat, dan ada semangat. Jadi kuncinya itu 3, niat, krekat, dan semangat. Niatan hati inilah yang mendasari kita mencintai, menyukai, lalu krekat ini gumbregaya awak. Jadi bagaimana kita mewujudkan niat itu dengan belajar, dengan tanya dulu, dengan ngangsu kawruh ke dalang-dalang senior, ke orang-orang yang sudah memiliki kemampuan mendalang. Terus semangat, jangan lupa semangat. Jadi ketika orang belajar belum mencapai ilmu yang kita cita-citakan, biasanya sering terputus di tengah jalan, yaitu karena semangatnya tadi. Semangat yang lokro berubah ketika dia belajar dalang lagi untuk separuh, pengen ajar suluk pijer salah, terus nadanya keliru, terus diingetin sama guru, nanti lama kelamaan masih salah, terus mutung. Lah semangat inilah yang perlu kita pertahankan, kita naikkan spiritnya supaya untuk mewujudkan cita-cita pepinginanku iso dalang, pepinginanku iso mayang ki kepiye. Jadi semangat itu juga termasuk lantaran untuk mewujudkan niat tadi. Tidak harus keturunan dalang, tidak harus keturunan dari seorang pengkerawit, seorang seniman. Siapapun bisa. Ilmu ini bisa dipelajari. Ilmu ini logis, ilmu ini real dan sebenarnya tidak sulit. Hanya memang orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menularkan ilmu itu memang tidak terlalu banyak. Zaman dulu itu hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang memang punya kemampuan pernah belajar di sanggar di Solo atau di Jogja, atau pernah ngenger, cara dulu namanya ngenger atau nyantrik. Itu kita menjadi siswanya seorang dalang yang kondang, kita ngetut ke terus nderek ke beliau pentas dengan maksud kita memang sinau di situ. Nah di situ baru nanti kita mendapatkan ilmunya, terus nanti kita persudi, kita perdalam, kita pelajari. Jadi tidak harus bahwa itu adalah keturunan dalang. Siapapun bisa menjadi dalang. Wah luar biasa. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah ada kesempatan gitu ya Mas Dalang ya, untuk siapa tahu gitu kan ya. Karena ini hal yang baik. Karena kenapa? Karena nguri-nguri budaya gitu. Kalau umpamanya bukan generasi muda, siapa lagi yang bakal nguri-nguri budaya hal seperti ini. Nah buat pemirsa nih, kalau umpamanya tadi kita sudah tanya, ternyata semua orang gitu memiliki kesempatan untuk bisa menjadi dalang gitu ya. Tidak hanya yang memiliki keturunan saja gitu. Nah ada timbul pertanyaan lagi nih Mas Dalang. Kalau umpamanya kita berbicara tentang struggle gitu ya, ataupun problem permasalahan ketika belajar, hatta itu yang sudah memiliki keturunan ataupun orang yang awam gitu ya, otomatis kan ketika Mas Dalang belajar sama ayah pasti memiliki struggle ataupun halangannya gitu ya, tantangannya, rintangannya itu apa saja. Kemudian apalagi kalau mamanya untuk orang-orang yang mungkin tidak memiliki garis keturunan, mungkin ada perbedaan struggle-nya, bisa dijelaskan monggo. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya tidak ada. Ya hanya kemauan tadi, semangat, niat, krekat tadi. Soalnya teman-teman saya yang dulu sekolah bareng, jadi dia bukan keturunan dalang, tapi karena dia juga suka wayang. Karena yang punya wayang kan pasti dalang, sementara dia tidak punya. Terus bagaimana dia supaya punya? Untuk beli wayang juga mahal. Akhirnya ya seperti tadi, dia nyantrik, ngenger, ngetut ke seorang dalang. Terus setelah mulai ada pasinaon dalang yang ada sekolah-sekolah dalang dibuka seperti dari SMK Negeri 8 Surakarta, terus ada Institut Seni Surakarta, itu akhirnya mempermudah untuk siapapun belajar masuk, terus dia bisa kenal wayang, dia bisa mendapatkan tutorial wayang. Bahkan apalagi era digital seperti sekarang,
buka YouTube aja, dia pengen dalang siapa, dia sudah bisa lihat gaya suluannya, gaya sabetannya, gaya kepraannya. Jadi saya rasa untuk kesulitannya kok sebenarnya tidak ada, nyaris tidak ada. Ya cuman kemauan tadi sama semangat tadi. Luar biasa ya pemirsa, ini langsung diucapkan oleh Pak Dalang loh ya. Jadi kalau mamanya bilang struggle, kembali lagi kepada kitanya gitu ya Mas Dalang ya. Betul. Ada niat yang konsisten apa tidak gitu ya. Kalau niat hanya niat saja itu mungkin akan susah ya. Tapi kalau mamanya ditambah ada konsisten dari seseorang yang ingin belajar menjadi dalang, otomatis akan menjadi mudah gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Dalang. Oke, berbicara tentang tanggal 7 November diperingati Hari Wayang Nasional. Menurut Mas Dalang, apa makna dari peringatan ini bagi seniman dan juga masyarakat Indonesia? Monggo bisa dijelaskan. Tanggal 7 November ini merupakan momentum di mana wayang mendapatkan penghargaan dunia. Jadi sebelumnya itu memang wayang itu sudah sangat familiar di bumi Nusantara ini, Mas. Karena di dalam wayang ini banyak memuat tentang ajaran luhur, kearifan lokal, terus tentang etika, tata krama, kesopanan, unggah-ungguh, sopan santun, lan pitutur-pitutur kebajikan. Jadi disitulah karena banyak sekali nilai-nilai ajaran luhur dan juga tuntunan-tuntunan yang sangat bermanfaat untuk orang banyak, sehingga oleh UNESCO wayang ini menjadi sesuatu yang layak mendapatkan penghargaan dari UNESCO, yaitu karya agung budaya dunia tak benda non bendawi dari Indonesia, Masterpiece of the Oral Intangible Heritage of Humanity. Jadi bahwa wayang ini adalah heritage, adalah kearifan yang berasal dari Indonesia, di mana memuat pitutur luhur, tuntunan-tuntunan bijak yang sangat bermanfaat untuk kehidupan. Jadi disitulah UNESCO memang memberikan penghargaan dan kebanggaan, menjadi kebanggaan untuk Indonesia mendapatkan predikat masterpiece wayang ini. Kebetulan waktu itu penghargaan ini diberikan di tanggal 7 November 2003 di Paris. Yang mewakili saat itu yang menerima penghargaan pebunden saya, Bapak Ki Mantep Sudarsono almarhum. Beliau rawuh ke Paris untuk menerima penghargaan masterpiece tersebut, dan sejak saat itu pula wayang sudah mendunia. Jadi wayang menjadikan wayang ini semakin mendunia, karya agung non bendawi Indonesia yang mendunia, predikat masterpiece yang luar biasa. Kemudian hal itulah yang membuat Presiden kita Bapak Joko Widodo pada tahun 2018 mengeluarkan Kepres nomor 30 yang di situ bahwa setiap tanggal 7 November dijadikan peringatan Hari Wayang Nasional. Begitu, Mas. Luar biasa ya, ini pasti bangga sekali ya Mas Dalang ya dengan tentunya dikukuhkannya oleh UNESCO gitu kan sebagai warisan budaya dunia. Nah kalau mami kita berbicara tentang tadi yang sudah dikukuhkan oleh UNESCO, menurut Mas Dalang sendiri apa sih arti bagi kelestarian wayang kulit itu tersendiri, Mas Dalang? Dengan demikian wayang memiliki legalitas yang kuat. Jadi wayang tidak cuman made in Jawa, tidak cuman made in Indonesia, tapi wayang adalah sudah milik dunia. Dan wayang adalah origin Indonesia, origin Nusantara. Ketika budaya heritage dari Indonesia ini diangkat ke dunia dan sudah mendapatkan pengakuan publik bahwa inilah masterpiece karya agung budaya dunia. Tidak cuman karya saja, tapi sudah karya agung. Berarti di situ ada pengakuan yang luar biasa terhadap wayang. Dilihat dari segi apapun, dari segi estetika keindahannya ada, dilihat dari devosionalnya tentang bagaimana orang itu menembah, bagaimana orang itu berketuhanan, bagaimana orang itu berperilaku baik, bagaimana orang itu menebarkan kebijakan dan kebijaksanaan untuk ketentraman dunia maupun orang banyak. Terus bagaimana orang ini memiliki jiwa semangat patriot, bagaimana orang ini kehalusan budi pekerti yang luhur terus
dikemas dalam bentuk pagelaran kesenian yang begitu indah. Jadi saya rasa memang wayang sudah sangat layak, dan memang disitulah kelebihan-kelebihan nilai-nilai wayang yang adiluhung. Luar biasa sekali ya pemirsa yang ada di rumah ya. Ini menarik sekali untuk kita ulik semakin dalam, tentunya bersama dengan Mas Dalang. Mumpung kita bisa membersamai pada hari ini. Namun kita harus break terlebih dahulu. Buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan Mas Dalang. Luar biasa sekali, kita banyak belajar tentunya bersama Mas Dalang. Yang tadinya kita nggak tahu, kemudian mendengarkan sharing session hari ini jadi tahu gitu kan ya. Yang tadinya mungkin cuek, anak muda zaman sekarang tentang budaya wayang, sekarang jadi mungkin lebih tertarik gitu berkat obrolan ataupun sharing hari ini bersama dengan Mas Dalang ya. Kita lanjutin lagi pemirsa yang ada di rumah. Pasti pemirsa juga penasaran gitu kan ya untuk melihat perform dari Mas Dalang ini seperti apa sih untuk unjuk gitu kan ya. Masya Allah, bakat yang sangat luar biasa ini. Namun sebelum kita melihat perform dari Mas Dalang, kita akan bertanya terlebih dahulu ya. Mungkin buat pemirsa yang ada di rumah juga seperti saya ya, yang awam akan karakter-karakter dari wayang ini, mungkin Mas Dalang bisa dijelaskan sedikit. Kalau mamanya semuanya mungkin gak dibawa ya, karena kan banyak banget yang Mas Dalang ya. Mungkin yang dibawa hari ini mungkin bisa dijelaskan satu-satu, ini merupakan karakter apa saja. Monggo Mas Dalang. Ya, jadi wayang itu yang pertama adalah kenapa disebut wayang itu adalah wewayangan. Wewayangan itu adalah kegambaran rerupan menungso sak sipate sak karakternya. Jadi karakter manusia di dunia itu diperingkas menjadi boneka wayang dengan beragam bentuk, rupa, perilaku, sifat, dan apapun yang menjadi kelebihan maupun kekurangannya dia. Jadi wayang di situ memang media tontonan yang berisi tuntunan. Jadi di dalamnya itu memang syarat dengan filsafat dan petunjuk-petunjuk yang memang sangat, menurut saya sangat bijak dan sangat baik untuk menjadi kita teladani ataupun minimal kita petik dari kebaikan wayang tersebut. Sebagai contoh, yang saya pegang ini adalah wayang Gatotkaca. Dari segi bentuk ini, Gatotkaca adalah seorang pemuda yang tampan, gagah, berani, dan dia sangat memiliki jiwa santun, berbakti kepada orang tua, pengabdian kepada negaranya juga tinggi, lalu dia selalu membela kebenaran. Ya makasih loh, jangan muji-muji saya loh Mas Dalang. Oh iya, aku podo kaya sampean toh. Lanjut Mas Dalang, kamu nih. Jadi karakter-karakter seperti inilah yang selalu ditonjolkan di dalam pagelaran wayang. Jadi di situ ajaran-ajaran yang disampaikan kepada penonton, kepada masyarakat penikmat wayang itu adalah semua ajaran kebaikan. Jadi dipercontohkan bagaimana sifat Gatotkaca yang selalu entengan tangan, dia selalu membela kebenaran. Apapun bentuk resikonya, jangankan cuman sakit, mati pun dia akan selalu siap demi kebaikan, demi ngrungkepi negara, demi ngrungkepi bangsa, demi membela kebenaran. Ajaran itulah yang selalu dihembuskan dan disampaikan penebalan bahwa apapun yang dilakukan manusia itu untuk apa kecuali untuk menebar kebaikan. Lan ono tetembungan sapa nandur bakal ngunduh. Jadi kalau kita selalu menebar kebaikan, insya Allah kita akan selalu mendapatkan pahala dari perilaku kita, ataupun kelak juga anak cucu kita yang akan ngunduh dari perilaku kebaikan kita. Jadi tokoh Gatotkaca inilah bisa menjadi figur contoh suri tauladan untuk anak-anak muda zaman sekarang, dimana dia kalau tumandang itu selalu memakai perhitungan yang cermat dan tepat.
Ketika sudah cermat, sudah tepat, dia bergerak dan piye carane pekerjaan itu selesai sesuai tepat dengan sasaran dan tidak mengecewakan. Kalau toh ada kegagalan, maka akan dia evaluasi dan dia pertanyakan kepada para leluhur-leluhurnya yang lebih senior, yang lebih profesional. Aku luput, aku keliru, murih besok ojo keliru piye. Lalu nanti dia akan sinau lagi supaya hal itu tidak terjadi kegagalan di kemudian hari. Contohnya Gatot Kaca ini. Terus ada lagi ini tokoh yang di belakang saya ini Werkudara. Nah, Werkudara ini simbol power, kekuatan yang luar biasa. Salah satu tokoh dari Pandawa 5, dia adalah adik dari Prabu Yudhistira. Bentuknya yang keker, kuat, dengan power yang tinggi. Secara fisik dia memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia. Jadi diceritakan bahwa Bima ini kekuatannya setara dengan 40 gajah ngamuk itu. Karena memang dia punya ilmunya itu. Dia punya ilmu kekuatan yang luar biasa. Wateke apa? Wateke dia bloko suto. Terus kalau mengatakan, lisannya mengatakan A, maka hatinya akan A dan perilakunya A. Kalau lisannya mengatakan putih, maka hatinya putih, yang dilakukan ya putih. Jadi ini perlambangnya apa yang dipakai di tangan ini. Ini klap bau Rineko Balibar Manggis namanya. Balibar Manggis dari buah manggis. Buah manggis itu ketika jenengan melihat yang di luaran kulitnya itu kan selalu ada yang kayak apa, bentuk lingkaran itu. Itu kalau misalkan isi di luarnya 5, bentuknya ada 5, dalamnya isinya pasti 5. Manggis kira tau ngapusi, ora goroh. Makanya ini dipakai simbol oleh Werkudara, kelat bau Rineko Balibar Manggis. Jadi wong kuwi nek iso antara sing diucapkan nang jero ati karo sing dilakoni ora gesek. Wateknya bloko suto jujur. Nek wis tumandang yo mesti ditandangi, nek muni ngetan yo mesti ngetan, ora bakal mampir, ora kaya awake dhewe. Mboten kaya jenengan mestinya muni ngetan yo areng warung sik, bisa jadi gitu. Tapi Werkudara ini tidak. Apapun yang dia ucapkan selalu sesuai yang dia lakukan. Terus kuku Pancanaka. Nah, dia punya kuku yang panjang. Kuku ini kodrat bawaannya dia dari lahir. Gunanya adalah menjadi simbol salah satu kekuatan Werkudara yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kuku ini landepnya diceritakan pitung penyukur. Jadi 7 kali landepe alat cukur. Bagaimana tajamnya, sangat luar biasa. Tetapi Werkudara punya ketajaman yang dia miliki sejak lahir, bukan menjadikan dia semakin sombong, semakin pongah, semakin merasa bahwa dia adalah orang yang tidak akan terkalahkan. Tidak, dia tidak seperti itu. Justru dia memiliki kelebihan yang dibawa sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan. Dia gunakan untuk kemanfaatan yang baik untuk manusia yang membutuhkan. Jadi kuku ini dia gunakan untuk menolong orang. Setiap ada kejahatan, setiap ada angkara murka, maka salah satunya kuku ini yang untuk membunuh manusia jahat. Jadi yang dia miliki dia gunakan untuk kemaslahatan umat. Begitu. Ya, luar biasa. Ini baru 2 ya pemirsa. Tapi kalau kita bisa mengambil gitu kan ya dari karakter, watak gitu ya dan lain sebagainya dari wayang-wayang ini sebenarnya bagus banget dan juga harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Mas Dalang ya. Karena memang kalau tadi Gatot Kaca dia orangnya gagah dan lain sebagainya. Kemudian kalau Werkudara jujur, itu ketika diaplikasikan di dalam kehidupan nyata, insya Allah kehidupan kita juga akan baik seperti itu ya. Terdapat
banyak makna positif dalam ataupun untuk kehidupan gitu. Oke, Mas Dalang, kalau tadi sudah dijelaskan sedikit gitu ya karakter dari wayang yang dibawa hari ini. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan secara sedikit mungkin ya, karena ini mungkin ilmu yang cukup sulit, teknik bagaimana sih cara untuk kita bisa apa ya ibaratnya memainkan, bahasanya apa berarti Mas Dalang kalau umpamanya perdalangan, memainkan atau ada bahasa lain wayang-wayang ini untuk mulai dilakukan pendalangan gitu. Ada teknik-teknik khususnya mungkin bisa sharing hari ini? Ada. Jadi wayang itu ketika dalang menggerakkan wayang atau istilah Jawanya nyolah ke wayang. Nyolah ke wayang itu ada yang namanya cepengan atau cekelan. Terus ada sabetan, terus nanti ada onto wecono atau gunem, ada suluan, ada dodokan kepraan, ada karawitan. Banyak banget ya, Banyak Mas sekali. Dalang ya. Jadi kalau mamanya kita hanya sekilas hari ini talk show 1 jam itu belajar kemudian bisa, itu kayaknya tabu ya Mas Dalang ya. Tidak cukup. By proses tentunya ya. Saya belajarnya aja dari kecil sampai sekarang masih belajar. Ini masih kecil dong. Oke Mas Dalang, mungkin bisa sambil mau dipraktekkan atau seperti apa untuk apa tuh namanya teknik-tekniknya? Apa langsung mau main saja mungkin? Boleh, nanti Monggo. tak praktekkan. Oke, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kita akan saksikan secara langsung ya untuk Mas Dalang mempraktekkan secara langsung untuk menceritakan gitu kan ya, cuplikan singkat dari salah satu lakon, kemudian adegan yang akan tentunya apa ya menceritakan moral untuk penonton semuanya. Langsung saja kita lihat perform dari Mas Dalang. Saya akan memperagakan sekelumit tentang cara menggerakkan wayang. Yang saya sebut cepengan, cekelan itu adalah cara memegang wayang. Seperti ini. Ini cara memegang. Cara menggerakkannya kalau seperti ini namanya ulap-ulap. Kalau seperti ini namanya ulat-ulat. Dari kata ulat-ulat itu mata yang melihat ke tertuju sesuatu. Kalau ulap-ulap itu dari kata sulap, silau. Artinya seolah-olah seperti orang menutup kena cahaya. Tetapi di situ menjadi gerak wayang inti seperti ini. Nah, gini. Ini gerak-gerak wayang. Ini cepengan. Kalau sabetan berbeda lagi. Sabetan wayang itu yang kaitannya dengan gerak-gerak atraktif. Jadi di mana wayang itu menunjukkan skillnya dia. Contohnya sabetan Gatotkaca mabur, aburan Gatotkaca. Ketika wayang sudah dicepeng misalkan begini, ini dia bergerak dulu sebelum terbang. Nah, terus nanti dia akan terbang. Set begini, kaki ini ngidak sama bumi, menghentak ke bumi. Biasanya orang zaman dulu sebelum melakukan sesuatu pasti didahului dengan menghentakkan kaki ke bumi, sebagai bentuk proses penyatuan mikrokosmos makrokosmos manusia beserta lingkungan alam seisinya. Proses penyatuan tertuju pada sang kholik bahwa saya punya hajat tujuan ingin terbang, semoga terbang saya diberikan keselamatan, membawa barokah, membawa manfaat. Selalu seperti itu, sehingga ketika apa yang menjadi munajat kita diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka hal yang kita lakukan menjadi perbuatan yang tidak sia-sia, tetapi menjadi perbuatan yang berharga dan membawa barokah untuk kita dan orang di sekitarnya. Contohnya sabetan adek cak-cakan Gatotkaca aburan. Nah, dia joget dulu, terus hentak bumi, terus dia terbang. Ceritanya gini. Nah, terus ntrabasing Cakrawala sumusuping Mega Sapta. Ntrabasing Cakrawala itu menerabas Cakrawala, sumusup Mega Sapta, masuk ke dalam Mega bersab 7,
ketinggiannya luar biasa. Misalkan seperti ini. Nah, lalu dia di atas, dia menunjukkan bahwa dia memiliki keahlian terbang yang kelak siapapun yang mengganggu umat manusia, maka akulah yang akan membela dan akan menghancurkan angkara murka. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan semuanya. Ini satu teknik kalau umpamanya nggak ahli nggak akan bisa ya. Karena ini kalau umpamanya sebagai orang awam ya, maaf ini boleh saya pegang ya Mas? Boleh, Ya, Mas Dalangnya. Ini kan ada 3 kaitan seperti ini ya pemirsa. Entah ini di dalam dalang ada istilahnya apa seperti apa. Karena Aziz orang awam jadi nggak tahu. Tapi kalau umpamanya ini tidak bisa menggunakan teknik secara benar pun pasti akan belibet gitu ya Mas Dalang ya. Kayak ibaratnya kecengklak sana kecengklak sini. Namun tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Dalang bahwa ini ada teknik-teknik khususnya seperti itu. Kalau umpamanya di dunia perdalangan pun ada nama-nama khususnya ataupun nama istilah-istilahnya pemirsa. Oke ya, kalau tadi sudah dijelaskan sedikit tentang teknik-teknik apa saja sih tentunya di dalam dunia perdalangan sama Mas Dalang. Sekarang kalau umpamanya kita melihat perform gimana Mas Dalang? Mas Dalang mau menceritakan lakon. Oh, tapi kita harus break terlebih dahulu pemirsa. Kayaknya kita akan saksikan tentunya penampilan dari Mas Dalang setelah break terlebih dahulu. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Expose lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Seperti tadi janji kita akan menyaksikan secara khusus tentunya perform dari Dalang Wiwit Sri Kuncoro, di mana nanti akan memerankan satu buah lakon dan tentunya akan memberikan pesan moral untuk kita semuanya. Langsung saja kita saksikan secara bersama. Oke, pemirsa, saya akan menampilkan cuplikan atau petilan lakon Gatotkaca Jadi. Gatotkaca Jadi di sini menceritakan bagaimana awal mula sang Gatotkaca ini bisa menjadi dewasa setelah dia dari bayi baru berumur belum genap 40 hari dia sudah diseroyo sama dewa. Diseroyo itu diminta menjadi alat untuk menyelesaikan kegentingan yang ada di jagat kadewatan. Atase wis isih bayi urung 40 dina wae wis dadi pahlawannya para dewa. Di mana saat itu para dewa mendapatkan amukan dari raja raksasa sakti, ratu dari Nggilingwesi, Prabu Kalapracana. Dewa saja yang notabene punya kemampuan kesaktian luar biasa, dewa saja nggak bisa mengalahkan Prabu Kalapracana beserta patihnya, Patih Sekipu itu yang terkenal sakti. Ora iso ngalahke. Tetapi dewa memiliki srana atau cara atau upaya. Jadi dewa memohon kepada Tuhan, murih dahulu reretu sing tumempuh ana jagat kadewatan iki, sirep carane piye? Oh, kudu nganggo srana, kowe kudu nyilih Jabang Tetuka. Jadi masa kecilnya dia namanya Jabang Tetuka. Dipinjamlah Tetuka ke jagat kadewatan, ke Kayangan, dibawa ke sana masih bayi merah. Dia dipertemukan dengan Patih Sekipu. Ketika oleh Patih Sekipu, dia merasa di atas angin, mung bayi kok didepe karo seorang raksasa yang gedenya bak gunung sebesar itu. Tapi apa yang terjadi? Kepongahan, kesombongan itu ternyata tidak bermakna apa-apa di depan bayi yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Jadi Patih Sekipu ora iso mateni, digigit, dicokot, bahkan dibanting pun mati pun tidak, kulitnya sobek pun tidak. Sampai akhirnya si Sekipu malu, aku ki buta gedene sak gunung.
sak gunung semene urung tau dikalahke karo sapa wae, kok aku karo bayi aku iso kewirangan. Makanya dia nantang dewa genti. Dewa kowe aja ngisin-ngisinke karo aku. Nek memang dewa kowe wong sekti, bayi iki tulung gedhekno sik. Engko aku lagi gelem mungsuh karo kowe, mungsuh karo jagomu. Lah dewa saat itu oke, tak terima permintaanmu Sekipu. Kowe njaluk jabang tetuko tak gedhekke, maka tetuko dibawa ke kawah Condro Timuka untuk dicemplungke, dijedi tadi, dijedi, digege oleh dewa. Dia dibacakan mantra-mantra sakti. Berikut seluruh gaman sakti di Kayangan Suralaya itu dimasukkan ke kawah untuk memperkuat tubuhnya si tetuko saat itu yang masih bayi. Dalam sekejap mata muncul bocah nom-noman metu saka kawah Condro Timuka. Ya si tetuko inilah. Ini akan saya peragakan. Ceritanya ini adalah kawah Condro Timuka. Setelah jabang tetuko masuk ke dalam kawah, muncullah bocah nom-noman saka jroning kawah murup, cahyane mubyar mencorong kaya gataning kaca. Lah punika ya si jabang tetuko, ya si Gatotkaca. Arsa madangi jagat tuk mungo paning sapucak ing ukir mar bapak bang sumirat. Keneng soroting surya mega lan gunung-gunung. Gatotkaca keluar dari kawah Condro Timuka. Terus dia dengan gagahnya menampakkan jati dirinya bahwa aku jagoning dewa, ya aku serayaning dewa. Iki jabang tetuko ya Gatotkaca, patih Sekipu sakwadya balamu. Ora ketuko minggat saka Kayangan Suralaya. Terjang Gatotkaca lebur dadi ndek pramunamun kowe. Kurang lebihnya sedikit cuplikannya seperti itu. Luar biasa sekali. Ini kita saking terhanyutnya udah selesai gak kerasa ya. Kurang lama nih kayaknya Mas Dalang ya. Gue somben nanggap banget. Oh iya benar ya. Jadi buat apa ya, Direktur Operasional Batik TV nanti tolong ya sediain 30 juta ya. Buat nanggap Mas Wiwit dan teman-teman gitu. Luar biasa, boleh dong tepuk tangan ya yang ada di studio. Ini banyak teknik tentunya kalau memang kita bisa lihat secara seksama, kemudian juga banyak nilai ataupun pembelajaran yang bisa kita lihat ya. Tadi cerita dari awal pun sudah begitu menarik gitu, apalagi setelah tadi dipraktekkan secara langsung oleh Mas Dalang gitu. Peran di mana Gatotkaca ini sebagai lakonnya ya. Baik, Mas Dalang, kita ngobrol lagi sedikit gitu kan ya. Masih perihal tentunya dari cerita tadi yang disampaikan. Seorang dalang kan otomatis harus memiliki cara gitu ya. Bagaimana sih cara membawakan cerita gitu sehingga pesan tersebut bisa tersampaikan sama audiens. Nah, kalau umpamanya versi Mas Dalang sendiri ada tips ataupun trik khusus nggak sih agar cerita yang dibawakan tersebut ini tersampaikan sama audiensnya? Jadi kalau kita berbicara tentang penyampaian suatu visi misi wayang, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di cara orang memainkan wayang salah satunya ada cepengan, ada sabetan, ada onto wacono atau gunem. Jadi onto wacono itu adalah bagaimana kita menyampaikan dialog maupun monolog yang berisi tentang ajaran, petunjuk, pituduh, kebaikan tadi, ataupun gunem dialog tentang bagaimana adegan itu yang sedang dilakukan, yang sedang dipertunjukkan, sebenarnya ada konflik apa atau ada penyelesaian apa. Jadi disitulah membutuhkan kita jembaring wawasan. Jadi seorang dalang itu laksana seorang dai
laksana seorang ulama atau seorang kiai yang memang di situ adalah menyampaikan pesan-pesan kebajikan, pesan-pesan kebijaksanaan, bagaimana tentang hidup supaya menjadi lebih baik, nindakake sing bener lan nyingkirake penggawe Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Terus juga tentang di situ bagaimana perilaku manusia yang baik adalah yang seperti apa? Perilaku yang manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau di ajaran Islam di situ khairunas anfa'uhum linas. Jadi orang yang baik adalah orang yang berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Di situ ajarannya sama yang disampaikan, hanya memang dibikin stylish ala Jawa. Jadi dibentuk dengan pagelaran kesenian, dipertontonkan untuk masyarakat banyak, dikemas dalam suatu pertunjukan tontonan, tapi di dalam tontonan itu berisi tuntunan tadi Mas. Jadi tontonan yang berisi tuntunan. Sak bubare tontonan kang isi tuntunan, sak banjure dimen bisa dadi tatanan. Artinya ada manfaat di mana orang nonton itu, oh wong sing apik kuwi sing kaya ngono. Oh nek wong kuwi selalu menebar kebaikan, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang baik di kemudian hari. Yen wong sing selalu sabar, insya Allah di situ memang mendapatkan sesuatu yang berbeda dari orang lain, tetapi di situ adalah kesabaran bermakna luas dan bisa ternyata dari kesabaran itu insya Allah apik sing beribu-ribu apik. Bisa jadi seperti itu. Oke ya, luar biasa ya pemirsa ya. Jadi kalau umpamanya saya tangkap, memang ketika kita bisa mendeliver cerita tersebut, memang kayaknya orang-orang khusus gitu ya Mas Dalang, yang nggak sembarang orang untuk bisa menyampaikan gitu cerita apa yang dibawakan di dalam dalang tersebut. Oke, Mas Dalang, kalau kita berbicara tentang perkembangan wayang kulit di era digital seperti ini ya, menurut Mas Dalang sendiri, apakah minat masyarakat terutama generasi muda nih terhadap wayang kulit ini meningkat atau menurun? Menurut Mas Dalang, monggo bisa dijelaskan. Kalau untuk anak muda era milenial seperti sekarang ini, mungkin kalau di wilayah pesisir seperti tempat kita Pekalongan dan sekitarnya, minatnya tidak begitu banyak Mas. Jadi mereka lebih cenderung menyukai budaya-budaya kekinian, pertunjukan-pertunjukan milenial, contohnya konser. Terus dia seneng nyanyi pop, lagu-lagu koplo dan sebagainya lah. Ya kalau wayang kan identik dengan tembang-tembang Jawa, tembang mocopat, sulukan, patetan di situ. Jadi kalau saya melihat untuk generasi muda di Pantura ini memang agak kurang untuk minatnya tentang wayang. Tetapi kalau kita melihat di daerah Semarang ke timur sampai Solo, sampai Jogja, sampai Jawa Timur, wayang begitu pesat perkembangannya. Bisa dilihat di YouTube itu dalang yang muncul sekarang dalang muda semua, bocah nom-noman kabeh. Awet sing SD, SMP, SMA nganti kuliah itu bocah nom-noman kabeh. Penabuhe pengrawite cah nom-noman kabeh. Pesinden itu sama, pesinden pengrawit semua sekarang anak muda semua. Bisa dihitung, itu bisa dilihat dari YouTube di situ, bahwa di situ didominasi oleh sekarang adalah anak muda semua yang mencintai kesenian, yang mencintai wayang, pagelaran wayang. Jadi saya rasa kalau kita melihat antusias dari anak-anak muda sekarang itu mungkin dari wilayahnya, maksudnya ya tergantung dari dia hidup di mana, di radius mana. Kalau Solo dan sekitarnya ya ojo dicerita Mas, nek kono ya wis wayang itu cah nom-noman ceplok lahir SD SMP ya wis tulanane wayang. Oke ya, luar biasa. Jadi kalau mau kita berbicara tentang perkembangan wayang ini harus dilihat dari wilayah yang terlebih dahulu Mas Dalang ya, karena berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dalang. Tapi kalau mau kita berbicara nih Mas Dalang, kan pasti ada yang menurun ya tentunya untuk minat dari generasi muda, salah satunya dari di Kota Pekalongan. Nah, bagaimana nih cara dari Mas Wayang sendiri untuk menarik minat dari generasi muda ini agar paling tidak mengenal gitu kan ya, ataupun bahkan bisa sampai melatih, berkontribusi anak muda tersebut ke dalam dunia wayang ini? Monggo Mas Dalang.
Ya salah satunya ya kita sering-sering seperti ini, salah satu menjadi bagi saya ini salah satu cara serono untuk kita memperkenalkan wayang, dimana seperti saya sampaikan tadi di dalam pertunjukan wayang berisi tentang hal-hal yang luar biasa, dari etika, estetika, tuntunan, syiar, kebaikan, budi pekerti dan sebagainya tadi kita share ke masyarakat, ke orang-orang yang notabene untuk orang-orang di wilayah pesisiran ini yang sudah tidak begitu dekat dengan tontonan tradisi wayang. Jadi sedikit demi sedikit, sithik mboko sithik nek ora sing ngenalke awake dhewe sapa, Mas. Dan saya patut berterima kasih pada Batik TV ini yang berkenan untuk menggelar dialog tentang Hari Wayang Dunia dan wayang dan seputarnya, sekitarnya, dalang dan apa yang ada di balik dalang. Jadi ini bentuk bahwa kita memperkenalkan budaya, melestarikan tradisi, supaya mengedukasi kepada generasi-generasi kita, supaya tetap dia tahu tentang wayang, tahu tentang apa itu kesenian, tahu tentang apa itu kearifan. Oke ya, last question nih Mas Dalang. Kalau kita berbicara tentang harapan gitu ya di Hari Wayang Nasional ini, ada harapan apa dari Mas Dalang? Monggo bisa disampaikan. Harapannya dengan peringatan Hari Wayang Nasional yang jatuh pada 7 November setiap tahunnya, kita jadikan momentum, kita jadikan spirit penggugah rasa bangga kita menjadi generasi penerus yang diwarisi suatu ilmu, kesenian, budaya yang adiluhung, yang luar biasa. Jadi yang pertama adalah kita bersyukur pada leluhur kita yang sudah memberikan tinggalan warisan budaya wayang dan atributnya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ini, sehingga menjadi masterpiece, dan setiap 7 November kita peringati sebagai Hari Wayang Nasional. Yang kedua, bahwa dengan peringatan wayang ini menjadikan kita semakin mencintai tentang budaya kearifan lokal bangsa Indonesia. Wayang asli budaya Indonesia, wayang asli budaya Nusantara. Di situ menjadi kebanggaan dan menjadi roh jati diri kita, bahwa inilah jiwa kita, it's my spirit, it's my life. Ini adalah hidupku, ini adalah spiritku, dan ini adalah kegambaran dari keadiluhungan budaya bangsaku yang kita sampai sekarang masih kita pertunjukkan, kita tontonkan kepada masyarakat se-Indonesia, bahkan masyarakat dunia, dan dunia pun mengakui bahwa wayang adalah masterpiece karya agung yang luar biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Dalang untuk sharing sessionnya hari ini. Sangat bermanfaat sekali tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah. Semoga apa yang diharapkan tadi, apalagi di hari tentunya Wayang Nasional ini, bisa terrealisasi ya Mas Dalang ya. Amin ya robbal alamin. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.